Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Alhamdulillah dan masih semangat. Dan tiba-tiba aku ingin membahas sesuatu yang menarik. Dan ya selalu membahas tentang hal yang menarik. Kalian paham nggak paham itu terserah kalian deh. Semoga kalian paham aja ya. Dan kali ini juga akan membahas sesuatu yang menarik lagi. Tapi jangan kemana-mana. Kita lewatkan iklan yang berikut ini dulu seperti biasanya. Welcome back to my YouTube channel. Guys, jumpa lagi bersama aku Ega Pratama. Dan ya seperti biasanya, sebelum kita masuk ke inti videonya, kita sapa-sapa dulu nih ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Bagi kalian yang lagi kena masalah, musibah, ataupun yang lagi kena problem-problem sedikit, percikan dunia sedikit, semoga cepat terlewati dan terselesaikan. Bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Bang, kenapa sih selalu bersemangat di setiap harinya? Ya, karena itulah energi yang selalu dipancarkan oleh Sagittarius. Ketika kita memancarkan energi positif, maka energi itu akan tersalurkan ke orang lain, sengaja maupun tidak sengaja. Kalau kalian paham, pasti kalian akan mengerti kenapa aku harus semangat setiap harinya ya guys. Dan ya, kali ini aku nggak akan bahas tentang energi ya, karena mungkin next time lah kita akan bahas tentang energi. Kali ini aku akan bahas tentang bangkitnya dari rasa sakit. Wah. Seseorang memiliki problem, seseorang memiliki masalah di masa lalunya, seseorang memiliki sesuatu yang mungkin sulit untuk dia lupakan meskipun dia sudah maafkan, tapi caranya mungkin berbeda-beda dengan rasa bangkitnya ya. Ketika Sagittarius memiliki rasa sakit yang mendalam dan dia mencoba untuk bangkit dari rasa sakit itu secepat mungkin, itu benar-benar bahaya. Karena pada hakikatnya Sagittarius kan cenderung orang yang santai, tertawa, bahagia, dan melupakan masalah dan bangkit dari rasa sakit itu harusnya memerlukan waktu yang panjang ataupun lama. Tapi kalau seketika Sagittarius bangkit dari rasa sakit, itu artinya Sagittarius sudah hilang respect ke kamu. Jadi ketika Sagittarius sudah kamu caci, kamu maki, kamu jelek-jelekin, terus tiba-tiba dia bangkit, dia tertawa dan dia bukan menjadi dirinya ketika di depan kamu, dan seketika kamu terlintas, ini bukan seperti orang biasanya. Disitulah Sagittarius bangkit dan benar-benar hilang respect kamu. Dia akan cenderung lebih ke mengeluarkan apa yang dia punya, keahliannya, terus kepintarannya, ke ekstrovertannya. Ya, jangan pikir kalau Sagittarius introvert mereka tidak bisa melakukan apapun. Justru mereka akan ahli dalam bidang yang mungkin kamu sedang jalani, sedang kamu kuasai. Terus bagaimana sih Bang caranya untuk bangkit, untuk orang-orang yang sudah susah bangkit dari rasa sakitnya? Adalah menurut aku satu, kalau rasa sakit itu benar-benar sakit, yaitu adalah dengan cara memaafkan. Itu cara yang paling gampang, memaafkan. Bukan memaafkan orang itu, tapi memaafkan diri kamu sendiri. Kadang kita tuh lupa kalau kita tuh menerima rasa sakit itu dengan sadar. Jadi yang harus kita lakukan adalah memaafkan rasa sakit itu agar lewat, agar benar-benar lepas dari diri kita. Kalau kita nggak bisa merelakan dan memaafkan rasa sakit itu, yang ada kita akan menahan rasa sakit itu, sehingga rasa sakit itu menjadi rasa yang benar-benar dendam. Alhasil kita nggak bisa membuat orang lain itu jatuh, dan kita sendiri yang jatuh. Rasa yang benar-benar bahaya itu adalah rasa dendam, bukan rasa sakit sebenarnya. Tapi ketika rasa sakit itu sudah menjadi rasa dendam, itu yang akan menghancurkan adalah orang itu ke diri kamu. Emosi orang itu ke diri kamu. Jadi kamu sendiri yang memiliki rasa dendam, tapi diri kamu sendiri yang akan merasakan kesakitannya. Luar biasa banget. Kalau kalian nggak pernah merasakan, coba deh kamu rasakan ya. Tapi aku rasa jangan pernah ingin merasakan rasa sakit, karena bener-bener nggak enak, bener-bener nggak enak. Kamu nggak bisa makan, kamu nggak enak makan, kamu nggak enak tidur, kamu kepikiran terus, kamu ingin bener-bener bagaimana sih cara membalasnya gitu ya. Yang akan terjadi adalah pemikiran-pemikiran bagaimana. Jadi yang harus kamu lakukan adalah memaafkan diri kamu dulu. Itulah. Terus adakah cara lain Bang, selain memaafkan diri kita sendiri untuk rasa sakit itu agar bisa pulih lagi, agar bisa bangkit lagi? Caranya adalah yang selanjutnya menurut aku tambahkan rasa sakit itu.
tambahkan. Menurut aku ya, gini contohnya aku eh, tidak suka ataupun aku nggak suka banget dengan ketinggian, tapi pekerjaanku mengharuskan aku berada di posisi tertinggi ataupun posisi itu yang menurut aku tinggi banget. Dan seketika orang-orang yang belum tahu aku tidak berani ataupun takut tinggi menekanku untuk berani, untuk profesional. Dan seketika kan ada timbul rasa sakit tuh, rasa sakit. Kenapa sih harus maksa-maksa? Kenapa sih gini, kenapa nggak kamu aja yang lebih senior dan bla 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 itu. Dan rasa sakit itu benar-benar nyata sehingga kamu benar-benar nggak bisa mengambil keputusan yang sehat ketika rasa sakit itu ada. Kamu nggak bisa melawan karena itu adalah perintah pekerjaan profesional. Kamu nggak bisa menolak juga karena itu adalah perintah, dan kamu nggak bisa diam karena itu juga perintah. Yang kamu harus lakukan ada apa? Ya udah, tekan rasa sakit itu, tambahkan rasa sakit itu. Kamu nekat dan kamu percaya bahwa semua sudah ditakdirkan dan semua akan ditakdirkan. Kalaupun kita menggunakan alat lengkap agar tidak jatuh, kalau sudah takdirnya kita jatuh, pasti akan jatuh. Pasti. Kalau kita, dan sebaliknya ya, kalau kita menggunakan hanya kaos oblong dan tidak memakai alat keamanan, meskipun kita takut dan kita gemetaran naik di suatu tempat yang tinggi, dan ketika Allah sudah menakdirkan itu tidak akan jatuh dan benar-benar akan selamat, ya udah, nggak akan jatuh. Jadi semuanya tergantung dari keyakinan diri kita bahwa kita tuh hidup di dunia ini tuh sekali. Jadi kita tidak perlu mengangan-angankan diri kita tuh harus menjadi kuat ataupun apapun itu melebihi batas kita. Kita melebihi batasan yang mungkin semua orang memilikinya dan memiliki porsi masing-masing dalam setiap tahapannya. Jadi kita nggak perlu memaksakannya. Dan itu ya mungkin cara aku sendiri. Kedua, menambah rasa sakit itu. Terus yang ketiga, cara ketiga adalah melepaskan. Ini hampir sama dengan cara yang pertama, memaafkan, tapi yang cara ketiga ini melepaskan. Bukan berarti sama ya. Ini beda. Melepaskan yang aku maksud adalah kalau kamu rasa sakit, ini sebenarnya cara yang paling bener-bener menurut aku cara yang paling bodoh ya. Tapi kalau kamu sudah bisa menguasainya dan bener-bener mau mengambil resikonya, mungkin kamu akan menyesal sih menurut aku ya. Cara yang ketiga adalah melepaskan. Ketika rasa sakit itu kamu lepaskan, insya Allah rasa sakit itu tidak akan kembali lagi. Tapi efeknya adalah kamu akan dianggap jahat, kamu akan direndahkan dalam sisi buruk, kamu akan digosipin bla 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 bla, orang itu jahat jadi jangan berteman dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi ketika kamu melakukan cara yang ketiga ini, melepaskan. Jadi ya, ketika rasa sakit itu ada ya, kamu emosikan langsung ke orang tersebut. Itu ya akan membuat kamu berbeda dalam tahapannya ya. Itu ya cara bangkit dari rasa sakit. Ada kutipan dari aku pribadi ya, aku menemukan kutipan seperti ini. Ketika kita tidak bisa melupakan apa yang kita ingin lupakan, maka yang harus kita lakukan adalah jalani terus. Kita ditakdirkan untuk menjalankan sesuatu, bukan untuk melupakan sesuatu. Mungkin ketika Allah sudah berkehendak, kita akan melupakan dengan sendirinya tanpa kita meminta. Batas manusia adalah bagaimana caranya untuk menerima, bukan untuk melupakan. Ya emang melupakan adalah hal yang baik, tapi tidak semuanya melupakan adalah hal yang baik. Terkadang kita melupakan dengan terpaksa, menjadikan sebuah dendam, dan alhasil energi positif akan hilang dengan gantikan energi negatif. Ya kan? Jadi ya tergantung bagaimana kalian menanggapi dalam setiap emosional, setiap benar-benar peristiwa yang akan ada. Kita tuh harus bisa menerima. Sebenarnya dulu aku pernah di tahap bagaimana aku selalu tertawa ketika ada masalah, bukan karena aku menyepelekan masalah, melainkan aku udah tahu nih masalah ini akan mengarahnya kemana. Nah, jadi kalau sudah kamu di tahap seperti itu dan di level seperti itu, kamu benar-benar orang hebat. Kamu nggak peduli dengan apa yang akan terjadi, dan ya udah, kalau mau terjadi aja. Ya, dan kamu nggak pernah peduli rasa sakit apa yang akan kamu rasakan, dan ya udah, rasa sakit aja. Toh itu semua akan sementara dan terlewati. Di tahap manusia yang seperti itu, mungkin sudah benar-benar di tahap yang ya udah levelnya udah level tinggi. Beda dengan orang-orang yang menggunakan cara yang ketiga tadi, melepaskan.
dia meluapkan emosi itu seketika dengan emosi yang sama, dan hasil orang yang tadinya menilai dia baik, alhasil dia akan terlihat jelek di hadapan orang lain. Ya, dan itulah kenapa aku selalu mengingatkan ke teman-teman terdekat aku, ketika kamu mempunyai masalah, kamu jangan seketika ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Jangan terburu-buru. Karena apa? Karena mungkin di setiap masalah akan ada hadiahnya, akan ada bener-bener giftnya, akan ada bener-bener kejutannya yang harus kamu dapatkan. Bisa jadi ya, ketika kamu menghadapi dengan masalah ini, berhadapan dengan masalah ini, ada orang yang memperhatikan kamu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, dan orang itu perempuan ataupun lawan jenis kamu, dan dia tertarik bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah. Jadi semua masalah itu akan ada giftnya yang harus kalian tahu, dan bagaimana menyelesaikannya itu terserah kalian. Yang aku ingatkan adalah selesaikan dengan cara baik dan tidak perlu dengan cara kasar. Ketika kamu tidak dihargai dalam kebaikan kamu, maka pergilah, jangan pernah bersinggah. Karena sebaik apapun kita tidak akan pernah cocok di suatu tempat yang mungkin tidak baik. Oke, thank you untuk kalian semua yang sudah like, comment, dan subscribe. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, dan hal lain sebagainya di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang bisa. Aku tahu dan aku mengerti, dan itu benar-benar pengalaman aku. Jadi aku share aja. Aku share sudut pandang aku share benar-benar berbagi. Mungkin kalian yang nggak tahu bagaimana sih cara orang menanggapi hal yang sama dengan cara yang berbeda. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out, bye bye.